Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan dan terlebih dahulu kita akan bersatu. Firman Tuhan saya ambilkan dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah rangkaian misi penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang siapa orang ini. Di mata masyarakat ditolak, dicibir, atau bagaimana. Tetapi Yesus ingin menyelamatkan mereka. Sama seperti ketika ia melihat si pemungut cukai. Ia melihat bahwa Matius ini layak untuk diselamatkan. Maka ketika ia melewati Matius, si pemungut cukai ini, lalu ia dengan spontan berkata, "Ikutlah aku." Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Matius, Matius pun tergerak hatinya. Mungkin dia sudah lama rindu ingin bertobat, tetapi belum ada orang yang menerimanya, atau kalau toh mengatakan saya ingin bertobat, ada orang-orang yang menyepelekan, meremehkan, dan menolak dia. Sama seperti ketika Yesus mengatakan, "Ikutlah aku," kemudian ia mampir ke rumahnya, bersantap dengan dia. Ada beberapa orang Farisi yang melihat hal itu, lalu berkata, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Maka Yesus mengatakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Ini juga harus menjadi motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Motivasi yang didasari oleh belas kasihan, oleh orang-orang yang rindu, ingin merasakan keselamatan di dalam hidupnya. Tentu saja seperti yang dilakukan Tuhan Yesus, jangan memandang muka atau memikirkan apakah orang ini baik atau buruk, atau apakah nanti akibatnya kalau saya menolong dia. Yang penting kita berusaha menyuarakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan. Nyatanya, ketika Yesus hanya liwat lalu mengatakan kepadanya, "Ikutlah aku." Matius merasa ini orang yang betul-betul menerima dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita meneladani apa yang sudah dilakukan dalam Yesus di hidup dan kehidupan kita. Siapapun mereka, latar belakang apapun mereka, yang terpenting kita melahirkan cinta kasih Tuhan ketika kita bertemu dengan mereka yang dalam tanda kutip mungkin ditolak, disingkiri oleh masyarakat. Tuhan memberkati. Amin.